Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan masih di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, pada video kali ini kita akan membahas atau membuat sebuah form wizard, yaitu sebuah form yang kita gunakan untuk menginput data atau form entry data dengan jumlah kolom yang sangat banyak. Dan form wizard di sini kita gunakan untuk memudahkan kita melakukan input data dengan mengikuti bagian-bagian pertama, bagian-bagian kedua, dan seterusnya, atau istilahnya itu step by step dalam proses penginputan datanya. Nah, sebagai contoh di sini atau langsung saja kita akan coba tunjukkan hasilnya nanti adalah seperti ini ya. Oke, jadi hasilnya nanti dia seperti ini. Nah, ini disebut dengan form wizard karena nanti kita mengisinya itu berdasarkan bagian-bagian sesuai dengan urutan pengisian data. Contoh di sini ada step 1 adalah di bagian sini ada isi data pribadi. Nah, di bagian sini kita disuruh untuk mengisi data pribadi. Ya, dari first name, last name, terus tanggal lahir, jenis kelamin, status pernikahan, dan email. Nanti ketika sudah terisi semua, ini misalnya saya isi ngawur ya atau terserah. Misalnya saya isi seperti ini saja. Ini contoh pengisiannya. Nah, di sini setelah terisi semua, maka otomatis di bagian step untuk atau di bagian pertama nomor 1 tadi akan berubah menjadi oke keterangannya. Dan ketika kita klik tombol next, maka di sini akan langsung berwarna biru karena ini menandakan bahwa kita sudah masuk ke bagian step kedua, tapi di sini belum diisi. Nah, karena kita belum mengisi, maka di sini belum muncul tanda oke. Nah, di sini ketika belum muncul tanda oke, maka di sini tidak akan bisa untuk diklik next karena di sini belum kita isi semua. Dan di sini ada tombol previous, jadi kita bisa kembali ke ke bagian langkah sebelumnya ya. Terus kita bisa klik next lagi, kita isi lagi misalnya seperti ini. Saya isi ngawur sebagai contoh saja. Nah, di sini ketika sudah selesai semua, langsung dia juga berubah menjadi keterangannya oke di bagian step kedua. Tapi ketika saya hapus, maka dia jadi angka 2. Begitu juga di bagian di sini, ketika saya hapus, dia berubah jadi angka 2 karena di situ dia nggak lengkap ya. Dan di sini pun juga nggak akan bisa di next. Nah, di sini ketika saya isi, dia sudah oke dan di bagian tombol next-nya sudah hidup. Kita bisa mengklik tombol next dan kita isi lagi di bagian terakhir. Oke. Nah, di sini sama ya, jadi dia sudah muncul tombol atau sudah muncul keterangan oke dan kita klik tombol next, maka sudah masuk ke bagian yang terakhir. Nah, terakhir ini pun juga sama. Di sini silahkan pilih metode pembayaran. Jadi yang pertama tadi adalah isi data pribadi, terus yang kedua adalah isi data pekerjaan, yang ketiga tadi yang ini isi alamat tinggal ya, isi alamat tinggal sekarang ini keterangannya, dan yang terakhir adalah isi pembayaran atau pilih pembayaran. Nah, misal di sini saya isi yang di bagian Bank BNI, maka di sini langsung terisi Bank BNI. Terus kita masukkan nomor kartu nomornya yaitu nomor kartunya. Terus expire tanggal kadaluarsanya tanggal berapa, misalnya saya ketik 20 Mei 2020, kode CVC kodenya misalnya sekian. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah di sini ketika kita sudah mengisi semua, maka dia langsung hidup submit-nya. Tapi kalau belum terisi semua, maka submit-nya nggak mau hidup dan sini tetap jadi angka 4, belum keterangan oke. Kita isi, nah maka submit-nya hidup. Ketika kita submit, maka datanya nanti akan masuk ke dalam database ini. Nah, jadi
ini yang disebut dengan form wizard. Jadi kita mengisinya itu berdasarkan data atau berdasarkan bagian-bagian yang harus dilalui terlebih dahulu. Oke, nah kasus seperti ini itu bisa Anda manfaatkan dalam pembuatan entry data yang jumlah kolomnya ada banyak ya, karena kalau jumlah kolomnya itu banyak, maka di sini nanti satu form saja mungkin nggak cukup ya. Biasanya itu form yang banyak diisi adalah tentang pengisian data nasabah, tentang pengajuan kredit atau pembukaan rekening dan sebagainya, seperti itu. Oke, kita langsung saja membahas ya. Nah, langkah pertama di sini saya akan tunjukkan dulu. Di sini ada sheet yang saya kasih nama data customer. Dimulai dari kolom A sampai dengan kolom U. Nah, ini. Jadi dia ada 21 kolom ya. Dari kolom A sampai dengan kolom U itu jumlahnya 21 kolom. Oke, nah ini hanya ilustrasi saja ya, teman-teman ya. Jadi tidak real datanya. Jadi memang saya buat sendiri. Cuman mungkin bisa Anda bisa dibuat inspirasi bagi Anda yang punya data yang jumlahnya banyak kolomnya. Nah, di dalam tabel sheet sini, saya kasih nama sheetnya tadi adalah data customer. Terus di dalam tabel sini juga kita langsung membuatkan formula ya, name manager atau rumus dinamis atau dynamic formula, di mana nanti formula itu kita pakai untuk memasukkan data ini ke dalam list box di aplikasi nanti. Jadi sama saja seperti biasa, kita klik formula, terus pilih name manager. Nah, di dalam name manager sini sudah saya buat namanya adalah data source. Nah, ini. Jadi kalau misalnya kita buat dari awal, ya caranya sudah sering saya praktekkan ya. Nah, sini tinggal saya ketik, misalnya saya isi sumber data gitu ya. Kita buat rumus di sini. Di reverse to-nya kita ketik sama dengan offset buka kurung, lalu kita klik satu sel di bawah judul kolom pertama sini, terus titik koma 0, titik koma 0, titik koma conta, buka kurung, terus kita blok ya, 2 baris saja perwakilan, terus di sini tambahkan 0. Nah, saya tambahkan 04, itu asumsinya adalah nanti saya asumsikan data saya itu sampai dengan 80.000 baris ke bawah, seperti itu. Tutup kurung, terus titik koma. Nah, di sini tadi saya bilang total kolom kita ada 21, maka di sini kita masukkan angka 21. Tutup kurung. Nah, kita enter. Nah, maka di sini sudah jadi, namanya adalah sumber data. Dan ketika saya klik, maka dia akan ngeblok semua data di sini ya. Nah, terus di rumus tadi, ketika Anda membuat rumus ya, menggunakan titik koma, dan nanti ketika di enter kok dia nggak mau, maka silakan tanda titik koma ini diganti jadi koma. Karena mungkin komputer Anda menggunakan regionalnya adalah region Inggris ya, yang teratur di bagian control panel. Jadi silakan diganti jadi koma jika tidak mau diklik OK atau di enter. Nah, setelah di sini selesai, kita langsung juga membuat di bagian samping sini. Nah, ini ada yang namanya first name. Nah, jadi kolom first name ini atau sel first name itu saya copy dari sini. Ya, copy begini. Kita taruh di bagian kolom W. Nah, ini buat apa fungsinya? Ini kita pakai untuk kriteria pencarian data yang nanti kita akan gunakan. Nah, jadi supaya ini untuk sheet-nya kita nggak bolak-balik, maka langsung saja kita buat seperti ini. Jadi di kolom W sini kita kasih first name yang didapat dari kolom A sini tadi. Terus berikutnya setelah selesai kita masuk ke sheet baru, jadi silakan buat sheet baru, kasih nama pencarian. Nah, pencarian di sini kita pakai sheet-nya itu untuk menampung hasil pencarian yang sumber datanya itu kita peroleh dari sheet data customer sini. Jadi kita mencarinya di sini, nanti hasil pencariannya akan dimasukkan ke dalam sheet sini, seperti itu. Nah, di dalam sheet pencarian sini pun juga harus ada yang namanya formula dinamis atau dynamic rank. Di sini kita buat formula name manager. Nah, di sini sudah saya buat ya. Nah, di sini saya kasih nama dia adalah hasil cari. Nah, di sini kalau kita klik di sini dia nggak akan muncul, nggak akan terblok karena memang datanya nggak ada. Nah, pembuatannya pun sama dengan yang di bagian sumber data tadi. Ya, sama persis pembuatannya seperti yang di bagian sumber data. Cuman di sini bedanya dia nggak ada datanya, seperti itu. Oke.
Nah, jika sudah selesai, kita masuk ke bagian coding, ke bagian user form ya. Nah, bentuk user formnya itu seperti ini ya. Jadi ini bentuk user formnya seperti ini. Kita akan coba buat ya dari awal. Nah, di sini langkah pertama adalah kita masukkan form, user form. Nah, di sini kita buat user formnya itu kita tarik ya, kita perbesar seperti ini. Oke, bebas saja sampai seberapa besar form yang mau Anda buat ya. Tergantung ke kebutuhan masing-masing. Dan setelah selesai membuat user form tadi, langkah kedua adalah kita masukkan frame ini. Nah, ini adalah frame kita akan buat. Nah, kita menggunakan frame yang ini ya. Oke, kita taruh di sini framenya. Terus kita tarik ke bawah, ke samping, ke bawah sini ya, supaya dia mentok ke bawah gitu. Terus kita perlebar sedikit, nah, seperti ini. Nah, kalau sudah di sini frame-nya itu teratur seperti ini ya. Nah, ini. Jadi dia caption-nya nggak ada, aku juga akan atur. Kita hapus di sini bagian caption-nya. Nah, seperti ini ya. Kita sedikit masukkan ke dalam. Oke, seperti ini. Nah, setelah frame-nya jadi atau selesai, maka kita akan tambahkan lagi, yaitu isi di sini ya. Jadi kita akan isi frame yang pertama sini dengan objek ini dan beberapa indikator, beberapa label yang sudah saya masukkan seperti ini. Jadi pertama kita akan buat di sini ya. Nah, ini sebagai tombol untuk keluar nanti karena frame karena frame ini kita akan membuat tombolnya untuk yang keluar nanti itu tidak lewat sini tapi lewat sini. Jadi nanti formnya itu dia nggak ada detail barnya seperti itu. Oke, di sini kita hapus captionnya. Oke, setelah kita hapus di sini kita akan cek apakah dikasih nama. Oke, di sini dikasih namanya atau dikasih objek lagi berupa tombol berupa huruf X ini ya. Ini biar terlihat berbeda dulu, saya kasih warna ya di bagian back color. Oke, jadi biar berbeda dulu warnanya. Nah, di sini saya kasih warna, yaitu warnanya adalah biru ya. Nah, ini. Terus setelah selesai, saya masukkan lagi label. Kita kasih captionnya adalah X. Oke, nah X ini saya atur hurufnya. Hurufnya itu menggunakan Roboto ya. Kalau Anda silakan bebas dipilih huruf yang sesuai saja. Oke, nah di sini kita akan atur, kita akan letakkan teksnya di tengah-tengah. Terus kita perbesar sedikit dan kita kasih warna teksnya adalah putih. Nah, untuk ukurannya kurang besar kayaknya. Oke, nah ini kita taruh ya. Kita timpa di sini. Nah, seperti ini ya. Dan kita atur dia back color-nya atau back style-nya itu transparan. Terus di sini kita akan blok. Kita klik kanan, pilih alignment-nya itu kita atur dia middle. Middle dan di sini kita atur dia center. Nah, jadi biar tengah-tengah seperti itu. Nah, untuk yang ini kita kasih namanya adalah tutup. Jadi nanti fungsinya adalah untuk menutup formnya ya. Oke, nah setelah selesai kita akan buat berikutnya yang ini ya. Jadi ada beberapa label di sini. Ada di tengah-tengah juga ada ini ya. Nah, cara membuatnya gampang sekali. Tinggal Anda masukkan label pertama. Oke. Label pertama kita buat. Kita atur tinggi dan lebarnya ya. Di sini harus sama. Width-nya 30, height-nya 30. Sudah pas dan kita hapus di bagian caption-nya. Oke. Lalu kita ubah dulu warnanya biar beda. Nah, seperti ini. Berikutnya kita copy. Kita taruh lagi. Nah, ini kita kita letakkan di tengah-tengah sini ya.
Nah, di sini untuk namanya adalah S1, terus yang ini namanya adalah step 1. Ini juga sama, kita kasih nama di sini adalah step 1, terus yang ini adalah S1. Dan di sini di bagian ukurannya kita perkecil, karena nanti kita pakai untuk menampung angka. Nah, kita taruh di tengah-tengah sini ya. Oke, seperti itu. Ini kita atur juga, S1-nya itu kita atur di bagian back style-nya itu adalah transparan ya. Nah, terus di bagian atas ini kita akan isi ini ya, isi data keterangan ini saya copy saja biar cepat ya. Nah, ini saya copy. Itu semua kita buat menggunakan label, terus saya taruh di sini. Oke. Nah, sudah selesai. Ya, udah selesai. Nah, ini sekarang kita copy juga. Kita copy, taruh di bawahnya sini, kita letakkan di sini ya. Nah, di sini kita samakan dengan yang atas, letaknya oke, seperti itu. Terus yang ini kita ganti menjadi step ya. Step 2 dan ini menjadi S2. Nah, seperti itu. Kita copy lagi. Oh, ini nggak tercopy yang kecil ya. Oke. Kita copy, taruh sini lagi ya. Nah, ini kita ganti juga. Yang besar ini menjadi step 3. Terus yang ini menjadi S3. Lalu di bagian bawah kita buat terakhir nah, ini kita kasih nama yang kecil adalah S4 dan yang besar adalah step 4. Nah, seperti itu. Oke, nah, kalau sudah di sini kita akan tambahkan lagi ya. Nah, di sini ada yang namanya frame lagi. Oke, di dalam frame sini kita akan buat dulu framenya. Oh ya, untuk yang frame sini belum kita kasih nama, saya kasih nama dulu. Namanya adalah panel kanan ya. Panel kanan. Jadi kita samakan saja dengan nama frame yang di sini itu panel kanan. Lalu di sini ada frame lagi, kita tambahkan framenya. Pakai ini frame ya. Klik, terus kita taruh seperti ini ya. Oke, nah ini kurang lebar kayaknya. Kita geser dulu ke samping. Oke. Ya. Nah, sudah selesai. Seperti ini desainnya, maka dia letaknya itu di bagian depan ya. Nah, seperti ini. Oke, nah setelah selesai di dalam frame ini kita akan masukkan yaitu ada multi page ya, ini saya tunjukkan dulu multi page-nya. Nah, ini ada multi page yang isinya seperti ini ya. Oke. Kita akan masukkan multi page-nya. Sini kita menggunakan multi page yang ini, kita masukkan dalam sini. Kita atur seperti ini. Oke, seperti ini ya multipage-nya ya. Untuk ukuran multipage-nya silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya, tidak perlu 100% mengikuti yang saya buat. Nah, di bagian frame sini kita akan buang juga, di sini dia nggak ada
captionnya ya di frame-nya sini. Dan sini kita ganti, kita kasih nama panel tengah. Ini juga sama, jadi kita kasih nama frame yang tengah sini adalah panel tengah. Terus ini kita akan buang captionnya ini. Oke, seperti ini. Dan di sini kita ada 5 page ya, jadi kita tambahkan dulu. Ada page 2, page 3, page 4, page 5. Jadi Anda cukup mengklik kanan di page-nya, pilih new page ya. Klik kanan lagi, pilih new page, dan seterusnya sampai dengan page 5. Oke, sekarang di bagian isinya sekarang. Nah, di bagian isinya sini kita akan buat di bagian page 1 dulu. Nah, di bagian page 1 di sini pertama ada image ya. Nah, ini image 1. Kita akan isi atau hias dengan gambar seperti ini. Dan di bawahnya ada label untuk keterangan. Nah, di sini kita akan buat, kita masukkan image-nya. Oke, kita taruh di sini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Dan image ini kita akan isi langsung dengan gambar, yaitu dengan cara klik, terus pilih picture. Nah, di sini kita akan kita akan buka gambar yang mana tadi ya. Nah, gambar yang ini ya. Pertama ini. Nah, di sini kita akan atur picture size mode-nya, pilih yang ketiga. Nah, maka hasil seperti ini. Dan di sini kita akan buang yang namanya border style, pilih yang none ya. Terus back color-nya kita pilih yang warna putih seperti itu. Oke, ini untuk yang pertama ya. Terus di bagian bawah tadi ada label. Nah, ini isinya tinggal saya copy saja biar cepat. Taruh bawah sini. Lalu di bagian bawahnya lagi ini ada frame dan text box ya di dalamnya sini. Jadi cara membuatnya adalah seperti ini. Pertama kita masukkan frame. Nah, seperti ini ya, kita atur ukurannya. Di sini kita samakan ukuran frame-nya adalah tingginya 42 ya. Kita samakan tingginya adalah 42. Oke, 42 kita ketik. Terus di sini untuk isi frame pertama adalah first name, kita pun juga akan isi captionnya di sini adalah first name. Nah, terus di sini kita akan isi di dalamnya ada text box, pilih yang text box ini terus dibuat dulu seperti ini. Kita kasih ukuran hurufnya adalah ukuran tingginya 22. Lalu kita atur di bagian border style-nya pilih yang single dan none. Nah, seperti itu. Jadi biar nggak nampak, terus di sini di bagian font-nya kita perbesar dulu. Jadi supaya dia terlihat di tengah-tengah. Oke, huruf fontnya atau warnanya pun juga langsung kita atur, nanti tinggal kita copy paste saja. Nah, kalau sudah kita masukkan ke dalam frame-nya sini. Kita tarik sampai ujung ya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini kalau kita jalankan, maka kalau kita ketik, maka hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini dia masih ada nggak sama ya warnanya, harusnya sama warnanya. Kita akan buat dulu supaya warnanya sama ya, dengan cara kita klik di sini ya. Di bagian back color-nya kita ganti warnanya adalah putih. Nah, jadi biar sama. Terus di di bagian border frame sini kita ganti warnanya. Kita pilih yang nomor 1 border style-nya, terus sini kita pilih yang warna biru. Nah, seperti ini. Oke, di bagian page-nya sini kita samakan juga warnanya putih, tapi karena multi page ini dia nggak mendukung untuk diganti warna, jadi kita akan siasati dengan memberikan warna dalam menggunakan ini ya, menggunakan shapes. Jadi tinggal kita masuk ke sheet-nya, pilih insert, masukkan shapes kotak seperti ini, lalu kita kasih warna putih. Oke, shape fill-nya jadikan warna putih,
Shape outline juga jadikan warna putih, tinggal Anda klik kanan, copy, lalu masukkan di bagian multi page-nya, itu page pertama sini. Di sini ada picture. Oke, ini di blok, tekan Ctrl V. Nah, maka langsung berubah jadi warna putih. Lakukan juga di bagian page 2, page 3, terus page 4, dan page 5. Nah, seperti itu. Oke, ini di bagian first name ya. Nah, berikutnya kita akan langsung copy, taruh di bawah sini. Nah, di sini kita buat, jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kita akan buat oke, ini sudah 3 kita buat ya. Sampingnya lagi sudah 4 ini. Lalu 5. Lalu 6. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, nah ini adalah hasil pembuatan di bagian page 1. Nah, cuman di sini dia itu bukan text box ya, tapi dia adalah combo box. Nah, ini kita akan buang, kita ganti dengan combo box. Ini combo boxnya kita taruh di sini, sementara kita atur dulu. Nah, di sini dia lebarnya atau tingginya adalah 22 height-nya. Kita atur 22. Terus border style-nya pilih yang single, lalu ubah lagi jadi non. Oke, maka hasil seperti ini kita taruh di sini. Nah, sama seperti tadi, kita atur juga hurufnya. Warna huruf juga kita atur. Oke, seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Nah, hasilnya seperti ini. Berikutnya kita akan copy, taruh di bagian bawah. Oke, seperti itu. Nah, jika sudah selesai, jangan lupa juga di bagian page 1 sini ada yang namanya cancel dan next. Nah, kita akan buat juga, langsung saya copy saja di sini tombolnya supaya lebih cepat. Kita masukkan di sini ya. Oke, seperti ini, dan di atasnya itu ada garis. Nah, ini saya menggunakan label ya. Jadi saya copy saja, ini saya menggunakan label. Nah, labelnya ini tinggal diatur tebalnya saja. Contohnya begini. Masukkan label, tarik seperti ini ya. Lalu Anda atur di bagian height-nya. Misalnya 2. Nah, jadi akan timbul seperti garis, tinggal kita kasih warna saja. Nah, seperti ini hasilnya. Oke. Untuk page 1 sudah selesai, sekarang page 2. Nah, page 2 ini dia isinya adalah seperti ini. Jadi tinggal kita copy saja dari sini ya. Kita copy. Oh, di sini kita copy semua ya. Kita copy semua dari page 1. Nah, copy, buka page 2 ya. Salah yang di copy. Harusnya di form sini ya. Nah, ini kita copy sekali lagi. Kita copy. Kita taruh di page 2 ya ini. Paste. Nah, seperti ini. Tinggal kita ganti di sini gambarnya adalah seperti ini ya, data pekerjaan. Nah, ini kita ganti gambarnya. Oke, ini, dan di sini kita hapus
karena di sini dia menggunakan text box karena company phone number. Nah, ini tinggal kita copy dari sini saja, masukkan ke sini. Oke, selesai. Berikutnya di bagian selanjutnya tinggal kita isi. Oh ya, di sini kita ganti ya. Ini kita ganti isinya adalah isi data pekerjaan Anda sekarang. Nah, gitu misalnya. Panjangin. Oke. Kita copy lagi ya ini. Kita copy lagi semua. Lalu kita buka page 3, taruh lagi. Nah, seperti ini. Di bagian page 3 itu gambarnya seperti ini ya, isi alamat. Apakah ada gambarnya? Oh, ada ini ya. Kita klik. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, di sini untuk isi dari page 3 itu sama seperti ini ya. Jadi isi alamat tinggal Anda sekarang kita ganti di sini. Isi alamat tinggal Anda sekarang. Nah, terus di situ isinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita akan ubah, kita akan hapus yang ini. Nah, ini kita nggak pakai ya. Berikutnya terakhir di bagian page 4 kita akan copy juga. Kita copy, kita taruh sini. Nah, seperti ini ya. Dan berikutnya di sini untuk page 4 itu isinya adalah pembayaran. Nah, ini tinggal kita copy atau saya copy saja, saya taruh di sini. Jadi isi dari form ini adalah metode pembayarannya apa. Nah, ini kita hapus ya. Kita hapus, kita akan isi seperti ini ya. Nah, ini tinggal saya copy saja. Ini semua saya menggunakan tombol ya. Jadi ini comment button, comment button, comment button, comment button. Saya copy. Taruh sini ya. Oke. Dan di dalamnya sini juga ada text box-nya ya. Jadi kita akan copy. Text box-nya saya ambil langsung dari sini. Terus nah, ini untuk text box-nya seperti ini sudah. Oke, nah berikutnya setelah selesai masuk ya, kita akan lanjutkan lagi ke bagian page 5. Di bagian page 5 sini adalah list box ya. Jadi list box-nya itu kita masukkan lewat sini. Nah, ini list box. Kita harus seperti ini. Oke. Dan berikutnya di dalamnya ada seperti ini, ada label, text box, dan tombol. Kita copy langsung, saya taruh sini. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, di bagian list box ini kita akan atur juga. Di sini yang diatur adalah pertama kolom count-nya 21 ya. Jadi kita akan atur kolom count-nya adalah 21. 21 itu sesuai dengan jumlah kolom yang ada di tabel kita di dalam sheet tadi. Terus setelah itu di bagian kolom head-nya kita jadikan true supaya nanti judul kolomnya kelihatan. Dan untuk di bagian kolom width-nya ini kita akan atur lebar-lebar kolomnya ini. Jadi di sini sudah saya buat ya. Nah, ini lebar-lebarnya. Jadi masing-masing kolom nanti akan berbeda-beda untuk lebar kolomnya. Tinggal kita masukkan di bagian kolom width. Nah, ini.
Oke, jadi kolom pertama 120, 120 dan seterusnya. Enter. Nah, maka hasilnya seperti ini. Dia berubah kolomnya. Nah, jika sudah selesai di bagian ini ya, di bagian tombol-tombolnya dan sebagainya dan isi-isinya, kita masuk ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada yang namanya logo. Nah, logo ini saya kopikan saja langsung sama keterangannya ya. Kita taruh sini. Oke, seperti ini. Dan di atasnya juga ada tombol, yaitu database, update, delete, dan reset form. Ini juga kita copy langsung. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai kita memasukkan semua objeknya. Jadi setelah selesai semua objek kita masukkan ya. Maka langkah berikutnya setelah semua tools, semua tombol dan semua objek kita buat ya, maka di sini langkah berikutnya adalah kita akan memberikan nama untuk masing-masing objek yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, untuk nama di sini akan saya tunjukkan di form yang sudah selesai ini ya. Nah, yang pertama di sini kita akan masuk ke bagian page 1 terlebih dahulu. Nah, di sini kita kasih nama adalah di bagian text box ini kita kasih nama txt first name. Yang ini saya kasih nama txt last name. Yang ini saya kasih nama txt birthday. Yang ini saya kasih nama cmb gender. Terus yang ini saya kasih nama cmb merit. Ini saya kasih nama txt email. Terus yang di sini cancel ini saya kasih nama cmd cancel. Terus yang di sini saya kasih nama cmd next 1. Oke, nah kita masuk ke bagian page kedua. Di sini saya kasih nama txt company name. Ini txt company address. Terus ini saya kasih nama txt position. Jadi position itu sama dengan nanti jabatan ya. Nanti jabatannya apa gitu. Terus ini saya kasih nama cmb status. Di sini status nanti isinya adalah antara kontrak dan tetap gitu. Jadi bukan status perkawinan ya. Terus yang ini saya kasih nama txt phone number. Terus yang ini saya kasih nama txt salary. Jadi ini berfungsi nanti untuk memasukkan data per bulan tuh berapa pendapatannya atau gaji per bulannya berapa. Terus di sini ada cancel lagi. Di sini saya kasih nama cmd cancel 1. Terus yang ini saya kasih nama cmd prev 1 ya. Terus ini saya kasih nama cmd next 2. Oke, lanjut ke bagian page 3. Ini saya kasih nama txt address. Terus ini saya kasih nama txt postcode. Ini saya kasih nama txt city. Ini saya kasih nama txt phone. Dan ini saya kasih nama txt country. Terus yang ini saya kasih nama cmd cancel 2. Yang ini dikasih nama cmd prev 2. Ya, cmd underscore prev 2. Terus ini saya kasih nama cmd underscore next 3. Lanjut lagi ke page 4. Nah, ini tombol tadi yang kita buat. Nah, di sini kan dia ada gambarnya ya. Nah, ini page 4 tadi. Nah, cara masukkan atau membuat gambar di tombol itu cukup gampang sekali. Tinggal Anda klik tombolnya. Terus masuk ke bagian picture sini diklik. Nah, di sini sudah saya sediakan tombol-tombolnya ya. Nah, ini tinggal nanti Anda masukkan seperti itu. BNI juga sama, diklik di bagian image. Terus pilih yang BNI, open, sampai dengan BCA dan Mandiri, seperti itu. Terus kalau sudah, di sini kita akan kasih nama, di sini ada CMD BRI, CMB BNI, ini tadi CMB ya, CMD ya. Ini CMD BNI, ini CMD BCA, dan ini CMD Mandiri. Terus di sini kita kasih nama TXT Bank, ini kita kasih nama TXT Card Number, ini kita kasih nama TXT expirednya ya, atau expiration-nya.
Dan yang terakhir ini kita kasih nama txt cvc code. Terus yang di bawah sini kita kasih nama cancel ya. Ini belum kita buka di sini. Ini kita kasih nama cmd cancel 3. Terus ini kita kasih nama cmd pref 3. Terus yang ini kita kasih nama cmd finish. Oke, seperti itu. Nah, setelah kita selesai memberikan nama-nama yang ada di sini, maka langkah berikutnya adalah kita masuk ke bagian atas. Nah, di bagian atas ini ada database. Page 5 sekarang ketinggalan ya. Nah, di bagian page 5 sini untuk textbooknya kita kasih nama txt cari. Terus yang ini kita kasih nama cmd reset. Dan yang ini kita kasih nama tabel data untuk listbooknya. Oke, sudah selesai semua page. Berikutnya kita masuk ke bagian atas. Ini ada tombol. Tombol pertama kita kasih nama cb database. Terus ini kita kasih nama cb edit. Terus ini kita kasih nama cb hapus. Terus yang ini kita kasih nama cb reset, seperti itu. Nah, berikutnya setelah selesai semua dikasih nama, kita akan buat dulu, atau kita akan memasukkan coding pertama dulu ya. Oke, nah untuk codingnya, coding pertama di sini adalah ketika kita jalankan begini, maka nanti di sini dia akan kita berikan efek warna ya, seperti biasanya. Nah, di sini coding sudah saya siapkan ini ya, dan sudah saya buatkan urutannya. Pertama kita akan masukkan coding user form inisial. Nah, di sini kita akan copy langsung. Dari sini kita copy sampai dengan, nah ini. Oke, kita copy. Kalau kita masuk ke sini, Anda klik 2 kali di bagian user form yang kosong sini ya. Klik 2 kali. Nah, ini kita buat dia user form inisial dengan cara kita klik di prosedur sini, pilih yang inisial. Terus taruh di dalam sini coding yang tadi. Oke. Ini kita buang dulu. Nah, ini coding pertama. Jadi, coding ini kita pakai untuk mengisi ya. Pertama, kita mengubah warna. Jadi, coding yang ini kita pakai untuk mengatur ukuran dari panel kanan, yaitu yang ini tadi. Ya, yang ini kita atur. Jadi tinggi dari tinggi dari panelnya itu akan sesuai dengan tinggi dari user formnya. Terus di sini adalah perintah untuk membuka multi page pertama kali. Jadi di sini adalah halaman atau page pertama ya. Terus di bagian sini ada perintah untuk pewarnaan, di sini untuk mematikan tombol yang belum bisa diaktifkan atau belum boleh digunakan ketika data belum diisi. Terus yang di sini adalah untuk mengisi di bagian combo box gender atau combo box jenis kelamin ya. Terus combo box status pernikahan dan status pekerjaan. Nah, ini adalah nama-nama combo box yang tadi sudah Anda buat. Nah, di sini ada tabel data. Tabel data itu adalah nama listbox ini ya. Dan kita akan isi dengan data di sheet 1 yang tadi sudah kita buatkan rumus name manager-nya. Nah, tadi sudah kita buatkan rumus name manager. Punya saya namanya adalah data source. Makanya di sini saya kasih atau saya masukkan data source. Nah, sekarang kalau kita jalankan, maka hasilnya seperti ini. Nah, ini jadi dia berwarna seperti ini. Oke. Itu untuk coding pertama ya. Nah, untuk coding kedua, di sini kita akan buat di bagian kode text box dan combo box pada page 1. Nah, ini tinggal kita copy sampai dengan end-if ya. Nah, kita akan masukkan di sini. Jadi tadi adalah coding ini digunakan untuk text box dan combo box di page 1. Tinggal kita copy, terus masukkan di bagian text box-nya. Nah, ini. Klik 2 kali text box-nya, langsung taruh seperti ini. Oke, jadi coding ini akan membuat efeknya itu nanti kalau tidak diisi, maka tombol next-nya itu nggak akan jalan. Tapi kalau diisi, maka tombol next-nya akan bisa diklik. Dan si S1 atau yang tanda di sini nanti, nah ini S1 ya, akan berubah yang tadinya angka 1 menjadi OK ketika data semua diisi, seperti itu.
Nah, coding ini pun juga kita masukkan di semua textbox ya. Jadi tinggal kita klik 2 kali lagi textbox di sini, masukkan, klik lagi 2 kali, masukkan, klik lagi 2 kali, masukkan, klik lagi di sini 2 kali, masukkan lagi. Ini juga sama, masukkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita jalankan begini, maka di bagian sini akan mati karena nggak diisi gitu. Dan sini pun sudah terisi. Nah, jadi isinya itu kita dapat dari yang di bagian user form inisial tadi sini ya. Oke. Nah, di sini sudah selesai untuk yang coding nomor 2. Sekarang nomor 3. Di sini adalah kode tombol next di bagian page 1. Nah, ini kita akan copy, tinggal kita masukkan ke dalam kode di tombol next page 1. Nah, ini page 1, tombol next. Kita taruh sini langsung. Nah, seperti itu. Terus berikutnya ini ada kode textbox di bagian combo box page 2 ya. Nah, di sini kita tinggal copy ya. Kita copy. Oke, seperti ini. Kita masukkan lagi ke page 2 sini. Nah, ini. Ini tinggal kita klik 2 kali lagi ya di bagian textbox-nya, taruh. Ini juga sama, klik 2 kali, taruh. Ini juga sama, klik 2 kali, taruh. Ini juga sama, paste. Klik 2 kali, paste. Double klik, paste. Nah, seperti itu. Terus berikutnya di sini ada kode bref. Jadi di sini tinggal kita copy. Nah, ini kita akan masukkan pada bagian bref ini. Nah, ini tinggal klik, double klik, paste. Terus yang ini kita copy di bagian next-nya. Copy. Terus double klik next, paste. Nah, terus ini sudah selesai ya. Kita tinggal masukkan lagi sekarang di bagian kode textbox dan combo box page 3. Nah, ini kita tinggal copy lagi. Masukkan ke bagian page 3-nya. Yaitu yang ini. Nah, sama caranya tinggal diklik lagi 2 kali, double klik, paste. Double klik, paste. Double klik, paste. Ini juga sama, double klik, paste. Ini juga double klik, paste ya. Nah, lalu di bagian bawahnya lagi ada kode untuk bref-nya, sama, kita tinggal copy lagi. Bref, klik, paste lagi. Kita copy juga untuk yang next-nya. Copy. Klik 2 kali tombol next, paste. Oke, berikutnya yang page 4. Nah, ini semua intinya tinggal kopas-kopas saja ya, kurang enak gimana coba. Page 4 dibuka, nanti tinggal diklik 2 kali sini, paste. Tinggal klik lagi 2 kali, paste. Klik lagi 2 kali, paste. Klik lagi 2 kali, paste. Nah, seperti itu. Oke, untuk yang tombol-tombol ini perintahnya adalah kita sesuaikan. Ya, di sini kan namanya adalah txt bank ya. Nah, txt bank ini kita akan isi dengan tombol di sini nanti ngisinya. Oke, caranya tinggal kita klik 2 kali untuk bank BRI. Kita ketik mi.txt bank ya, ini dot value sama dengan petik 2 bank BRI, ketik 2. Nah, seperti ini. Tinggal kita copy, lalu kita masukkan ke dalam bank BNI. Nah, tinggal kita ganti di sini BNI. Ini tinggal kita ganti jadi BCA. Yang ini jadi salah, yang ini jadi Bank Mandiri. Nah, seperti itu. Nah,
Lalu di bagian bawahnya lagi ada yang nomor 11 ada kode untuk pref ya, tinggal kita copy juga. Oke, kita tinggal copy, masukkan di bagian previewsnya sini, taruh atau paste. Terus kita copy juga di bagian submitnya. Nah ini coding untuk submit ya, atau coding untuk CMD finish. Nah yang panjang ini sampai dengan call user form inisial. Kita copy, lalu masukkan ke dalam submit sini. Nah ini klik 2 kali, taruh di sini. Oke. Nah di sini penjelasannya adalah di sini untuk isinya itu tinggal kita copy ya, atau tinggal kita sesuaikan DP customer. Terus ini kenapa sheet 1 ya, karena kita membuat menyimpan datanya di sheet 1 ya, dari kolom A seperti itu. Nah ini codingnya. Oke. Yang bagian atas ini adalah coding untuk menanyakan apakah kita mau menyimpan data atau tidak. Kalau kita klik yes, nanti akan tersimpan. Ini adalah coding untuk menyimpan datanya. Terus yang di sini adalah coding untuk menampilkan data dari sheet ke list box. Terus yang ini adalah coding untuk membersihkan user form atau text box-nya, seperti itu. Oke, berikutnya setelah selesai kita masuk di bagian submit, berikutnya adalah kode di bagian list box. Jadi setelah datanya itu masuk, kita bisa mentransfer datanya lagi dari list box ke dalam text box dengan coding seperti ini. Kita copy saja langsung. Nah, sampai sini ya, kita masukkan. Terus kita buka list box-nya sini, klik 2 kali. Kita klik di prosedur, jadikan dia DBL klik, terus taruh seperti ini. Nah, seperti itu. Yang ini nggak dipakai, kita hapus. Oke. Nah, selesai ya. Nah, sekarang kita akan coba tes. Nah, seperti ini kita akan isi. Misalnya first name-nya adalah Susi, last name-nya Susanti. Nah, birthday-nya 4 April 2000, gendernya adalah male, misalnya single, emailnya Susi, email misalnya ya. Nah, di sini kita klik next, maka di sini sudah jadi oke. Dan di sini jadi biru warnanya. Company name-nya misalnya PLN misalnya ya. Address-nya saya ngawur aja, alamat, posisinya sebagai sebagai administrasi. Terus dia statusnya adalah tetap misalnya. Terus nama perusahaan, teleponnya adalah 021. Ini nomor telepon perusahaan ya. Terus gaji per bulannya misalnya 3 juta. Oke, dia sudah oke keterangannya. Klik next lagi. Nah, sini alamat tinggal misalnya Jalan Kutilang. Postkodenya misalnya ini, terus city-nya misalnya Malang. Ini misalnya saja ya. Terus nomor telepon pribadi misalnya. Oke. Terus negaranya adalah Indonesia. Nah, ini sudah oke, tinggal kita klik next lagi. Nah, di sini kita tinggal isi, misalnya dia mau dibayarkan menggunakan atau kartunya atau pembayarannya melalui bank BCA. Nah, sudah isi BCA. Nomor kartu kita isi. Saya ngawur saja nomor kartunya ini. Terus tanggal expirednya kita isi 20, ini ngawur juga. Mei 2020. CVC kodenya juga ngawur. Nah, kalau sudah kita klik tombol submit. Di sini juga sudah oke keterangannya. Klik submit. Di sini ada keterangan data customer akan disimpan, apakah Anda yakin? Yes. Data customer berhasil ditambah. Oke. Nah, jika sudah ditambah maka dia akan masuk ke sini. Nah, ini ya. Dan kita akan cek di bagian database-nya, itu di bagian page 5 sini, maka akan muncul di sini ya. Nah, ini hasilnya. Oke, nah itu untuk di bagian penambahannya.
Nah, berikutnya di sini kita akan masukkan yang kode nomor 14, yaitu kode tombol update. Sorry, ini belum kita coba tadi ya. Jadi di sini belum kita coba, yaitu fungsi dari coding tadi adalah ketika kita klik 2 kali, maka datanya akan masuk ke textbox masing-masing. Contoh di sini saya klik 2 kali Susi tadi. Nah, dia masuk ke dalam textbox-nya masing-masing. Kita bisa mengklik next untuk mengeceknya. Nah, seperti ini ya. Cuma sih submit-nya nggak akan hidup karena apa? Karena memang datanya sudah masuk ke dalam tabel. Jadi submit-nya nggak hidup. Yang hidup adalah di bagian update seperti itu. Oke. Nah, berikutnya di sini kita masukkan ke bagian kode listbox, double klik sudah. Dan sekarang kita kode tombol update. Nah, ini tinggal kita copy juga. Sampai dengan if, copy. Nah, ini kita masukkan ke dalam tombol update. Nah, ini kita klik. Nah, seperti itu. Nah, untuk tombol update ini berfungsi untuk mengupdate data ya. Nah, mengupdate data di sini contohnya misalnya kita akan coba masuk ke bagian database tadi, saya klik 2 kali di bagian Susi tadi. Saya ganti misalnya birthday-nya. Oh ya, di sini dia birthday-nya nggak berubah jadi tanggal ya, kita akan ubah dulu. Di sini kita akan tambahkan perintah di bawah sini. Jadi me dot, kita akan buat nomor tanggalnya txt birthday dot value sama dengan format buka kurung me dot txt birthday dot value, petik 2 dd mmm yyyy. Oke, seperti ini ya. Jadi kalau nanti kita klik 2 kali di bagian datanya sini, maka di bagian sini langsung berubah seperti ini. Nah, betul. Oke, nah kalau sudah di sini kita akan coba ganti namanya adalah Susi Susanti, kita ganti jadi Susi Sungkono. Nah, gitu. Kita klik update. Nah, maka sih keterangannya data berhasil di update. Dia sudah berubah jadi Susi Sungkono ya. Ini juga sama jadi Susi Sungkono. Oke, sudah berhasil berarti. Terus berikutnya, coding berikutnya adalah kode modul short ya. Nah, ini kita copy. Ini fungsinya buat apa? Ini fungsinya adalah untuk mengurutkan datanya ketika nanti kita hapus. Nah, jadi kita buatkan modul, tinggal Anda pilih insert modul, lalu kita langsung taruh di sini. Nah, ini. Oke, di sini penjelasannya adalah sheet 1 karena kita tabelnya emang di sheet 1 ya. Terus berikutnya lagi adalah di sini A6. Kenapa A6? Karena memang tabel punya kita itu dari A6 sini gitu. Dari A6 sampai dengan U20.000. Ya, jadi di sini saya asumsikan bahwa data saya 20.000. Nah, sampai U itu sini ya. Nah, ini sampai akhir kolomnya. Oke, terus A6 ini berarti nanti pengurutannya itu berdasarkan kolom A. Jadi nanti diurutkan berdasarkan first name, seperti itu. Sudah, kalau sudah kita masuk ke tombol delete. Nah, ini kita copy langsung coding tombol delete-nya. Oke, kita copy seperti ini. Terus kita masukkan ke dalam tombol delete. Nah, ini. Langsung taruh paste. Nah, kita akan coba untuk menghapus. Terus di sini harusnya ada sub-nya ya, sorry. Sub short data ya. Enter. Nah, ini kita pindahkan ke atas. Tadi lupa untuk membuat awal perintahnya ya. Oke, sudah, kita coba. Nah, seperti ini ya. Dan di sini tadi ada tombol delete. Nah, di bagian tombol delete sini ada yang namanya call sort data. Nah, di sini saya kasih nama sort data. Jadi
call sort data ini adalah dia akan memanggil perintah yang tadi saya buat di modul sini. Jadi sort data ini harus sama dengan sub sort datanya. Jadi kalau dia beda nanti nggak mau dia. Kita coba. Nah, misal saya mau menghapus di bagian Surya W. Oke, saya hapus, delete. Yes. Nah, di sini sudah terhapus ya. Oke, kita akan cek isinya. Nah, sudah hilang untuk Surya W-nya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya coding reset. Nah, ini kita copy langsung. Kita masukkan ke tombol reset. Nah, kita copy. Tombol reset itu yang ini ya. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, jadi fungsi tombol reset itu adalah dipakai untuk meng-clear daripada atau dari formnya. Jadi ketika sudah ada isinya, Anda klik reset, maka dia akan kembali ke kondisi semula seperti ini. Lalu di bawahnya lagi ada kode textbox cari. Nah, ini kita copy juga. Kita masukkan langsung ke textbox cari. Nah, ini dia. Ya, seperti itu. Ini sudah kita atur, sudah kita sesuaikan dengan yang kita buat tadi. Jadi di sini ada W7, di sini ada txt cari. Txt cari itu adalah nama textbox kita. Yang ini, nah txt cari. Ya. Sorry, yang ini tadi. Nah, ini txt cari, txt cari. Terus W7 itu kita dapat dari sini tadi. Nah, ini W7 ya, ini tempat untuk kita nanti memasukkan kriteria pencarian. Terus A6 itu adalah data pertama yang nanti mau kita pakai sebagai sumber pencarian, A6 namanya. Terus di bawahnya ada W6, W7 berarti tadi yang saya bilang ya. Jadi tadi ini ada W6, W7 ini kita pakai sebagai kriteria pencarian. Lalu ada lagi di sini namanya adalah A1, U1. Nah, ini kita pakai untuk di C2 ya. Jadi C2, A1, U1. Nah, ini kita ambil yang di sini tadi sebagai tempat hasil untuk menaruh hasil pencarian seperti itu. Lalu di sini ada lagi tabel data. Tabel data kita dapat dari nama listbook kita. Dan di sini ada lagi hasil cari. Hasil cari C2 hasil cari. Jadi hasil cari adalah yang tadi Anda buat di sini. Nah, ini namanya adalah hasil cari seperti itu. Oke, setelah selesai, berikutnya coding selanjutnya adalah ini. Nah, kode tombol reset cari. Nah, ini kita copy. Kita masukkan ke dalam tombol reset yang ini. Nah, taruh di sini fungsinya untuk mengembalikan hasil pencarian ya. Ini kurang tutup kurungnya. Oke, nah contohnya misalnya kita akan coba pencariannya. Saya mencari misalnya H. Nah, maka muncul H. Klik reset. Nah, maka dia kembali seperti itu. Oke, nah berikutnya di sini coding berikutnya adalah kode user form move ya. Nah, ini berfungsi untuk menghilangkan yang namanya title bar-nya. Ini langsung kita copy, letakkan di user form. Oke, kita letakkan di user form. Klik 2 kali. Di sini kita akan letakkan di paling bawah. Oke, seperti ini. Ini sudah pernah saya praktekkan ya. Terus ini adalah di bagian kode modul form move. Nah, ini di bagian modulnya tinggal kita copy ya sampai habis ini. Lalu kita masukkan di sini. Kita buat modul lagi yang baru, insert modul langsung taruh. Nah, seperti itu. Oke, kita akan coba jalankan. Nah, di sini masih belum ya. Nah, di sini kita akan hidupkan ada hit title bar. Nah, ini kita akan buang. Oke, kita coba. Nah, ini sudah hilang. Ya. Sudah hilang di bagian di bagian di bagian title bar-nya ya, gitu maksudnya. Oke, berikutnya di sini kita akan buat tombol untuk tutupnya. Nah, ini kita gunakan untuk menutup formnya ya. Jadi kodenya tidak saya
tidak saya cantumkan di sini, tinggal kita buat saja di situ karena simple saja kodenya. Tinggal diklik 2 kali, kita ketik unload spasi me. Nah, seperti itu. Nah, tadi coding yang belum ada di bagian coding cancel ya. Nah, ini belum cancelnya. Cancelnya itu kita copy sama saja di bagian reset form. Nah, ini kita juga akan masukkan. Jadi coding cancel tadi itu sama saja dengan coding reset form. Taruh di bagian cancel. Taruh. Terus ini pun juga sama. Letakkan di semua cancel ya. Oke, sudah selesai semua. Nah, jika sudah selesai semua, maka di sini hasilnya sudah jadi. Ini saya hapus dulu. Oke, kita tinggal jalankan. Nah, maka hasilnya seperti ini ya. Oke, nah berikutnya langkah terakhir kita akan sembunyikan page-nya ini. Kita sembunyikan header-nya sini supaya nggak kelihatan ya. Jadi caranya adalah klik di sini, di garisnya sini. Nanti kalau Anda klik sini nggak akan kelihatan di sini nanti. Tapi diklik di bagian garisnya lagi. Terus masuk ke properties di bagian style ini pilih yang none. Nah, ini nggak akan kelihatan. Tinggal kita jalankan, maka dia sudah bisa difungsikan seperti itu. Oke, demikian untuk tutorial pembuatan form wizard dengan desain user interface seperti yang sudah kita buat sekarang. Semoga bermanfaat ya. Dan kita akan lanjutkan lagi sekarang dengan video untuk kelanjutan dari form slider yang kemarin sudah kita buat dan sudah saya janjikan untuk pembahasan codingnya. Baik, kita akan lanjutkan ke bagian pembahasan form tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas tentang video yang kemarin sempat tertunda, yaitu video tentang aplikasi slider ya, aplikasi yang desainnya saya membuatnya adalah desain slider seperti yang saya tunjukkan sekarang. Nah, seperti ini. Jadi di aplikasi ini kan kemarin itu kita hanya membuat menu dan memunculkan data dengan model form inputnya itu dengan animasi slider ya. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi, yaitu di bagian pencarian, terus delete data, update data, dan clear ya. Nah, di sini untuk untuk pembuatannya atau untuk codingnya kita akan bahas di video ini ya. Oke, nah yang pertama di sini adalah kita akan membahas tentang tombol tambah atau add data. Nah, di sini sudah saya buatkan coding ya, jadi tinggal nanti Anda kopas saja codingnya, asalkan struktur filenya itu masih sama seperti video yang sebelumnya. Oke, di sini untuk pembuatan atau untuk codingnya, pertama kita klik 2 kali di bagian tombol add data sini. Nah, di sini kan kemarin kita membuatnya itu menggunakan mouse move dengan tujuan untuk mengubah warna ketika kita mengarahkan mouse-nya ke tombol. Nah, di sini kita kasih nama adalah CMD tambah. Oke, di CMD tambah sini kita akan cari yang namanya CMD tambah underscore click. Kalau Anda nggak punya yang CMD tambah klik begini, misalnya saya hapus, nah maka di sini Anda bisa mengklik di area CMD tambah mouse move, di bagian prosedur Anda klik atau Anda ganti menjadi klik. Nah, maka muncul seperti ini. Nah, di sini tinggal Anda copy saja coding yang sudah saya buatkan seperti ini. Nah, ini tinggal copy ya, dari dim sampai dengan nif. Di copy lalu kita masukkan ke dalam CMD tambah underscore click. Nah, seperti ini. Oke, nah ini coding untuk kita memasukkan data nanti ketika kita mengklik tombol tambah. Jadi ada dim data masuk as object, ini deklarasinya.
Terus di bagian bawah ada set data masuk, kita pilih yang this workbook.active sheet, atau di sini saya ganti, karena kita menggunakannya adalah sheet 1, maka saya ganti menjadi sheet 1 ya. Nah, jadi sheet 1.rank B. Nah, maksudnya B di sini adalah kita membuat atau menginputnya itu dari kolom B ya. Jadi dia tidak dari kolom A tapi dari kolom B. Oleh karena itu di sini kita membuatnya adalah dari kolom B. Nah, di sini angka 10.000 itu fleksibel saja. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya ya. Mau berapapun silahkan. Di sini dia maksudnya adalah sampai berapa banyak nanti data yang ditampung. Terus untuk textbox ini sudah kita buat sebelumnya ya. Ini juga sama. Data masuk kita ambil dari yang atas. Terus yang samping sini kita ambil dari yang sini. Atau nama-nama textbook kita. Nah, ini kalau kita coba, kita jalankan. Kita klik add data, ID kontak, saya ketik misalnya SL. Oke. Misalnya full name-nya adalah Ari, kategorinya adalah member, lalu phone number-nya saya ngawur, emailnya juga saya ketik begini saja, address-nya juga saya ketik alamat, priority-nya misalnya high. Nah, di sini kalau saya klik tombol tambah, nah maka di sini akan muncul keterangan data berhasil ditambah ya. Nah, di sini. Nih, sudah masuk ke sini, cuman dia belum masuk ke sini ya, belum masuk ke listbox. Nah, kita akan tambahkan coding ya. Nah, coding itu kita ambil dari user form inisial sini, yaitu yang ini kita copy. Nah, ini. Kita copy lalu masukkan ke dalam tombol tambah. Kita taruh di bagian bawah sini. Nah, ini. Oke. Kita simpan dulu, sudah selesai. Nanti ketika Anda tambahkan data, maka dia akan langsung otomatis masuk seperti ini. Oke. Dan berikutnya di sini, tadi alamatnya nggak keisi ya. Kita cek dulu apakah alamatnya terisi atau enggak. Nah, ini salah ini. Harusnya dia 1,6 ya. Karena 1,6 itu berarti yang terakhir. Ini kita cek dulu, di sini harusnya 1,6. Nah, seperti itu. Harus terurut. Oke, tombol tambah sudah. Berikutnya adalah tombol delete ya. Nah, tombol delete ini juga sama, sudah saya buatkan codingnya. Nah, di sini tombol delete itu kita ambil dari yang nomor 5, coding nomor 5. Tapi sebelum kita memasukkan coding delete, nah, di sini ketika kita klik 2 kali, maka data masuk ke sini ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi coding di bagian listbox ini, yaitu coding untuk mengaktifkan baris yang nanti mau kita proses. Misalnya mau kita hapus atau kita edit. Nah, contohnya di sini ketika saya jalankan, saya klik 2 kali, masuk ke sini, cuma di bagian sini dia nggak aktif. Harusnya ketika kita klik 2 kali, maka di bagian si Sandra Flanagan ini dia akan terblok seperti itu. Nah, ini kita tutup dulu. Maka di sini kita buka codingnya, kita cari yang nomor 2 tadi, nomor 3. Nah, ini coding tambahan listbox ini kita copy. Oke, kita copy lalu kita masukkan ke dalam listbox ini, klik 2 kali, kita taruh di bagian bawah. Nah, taruh seperti ini. Nah, ini langsung kita akan coba. Jadi sheet 1 itu berarti karena kita membuat datanya di sheet 1 ya. Terus di sini sumber ubah sama sel aktif itu variabel yang saya buat sendiri, nanti bisa Anda ganti masing-masing. Di sini ada ID kontak. ID kontak itu berarti nama textbox yang pertama tadi sini ya. TXT ID kontak. Terus yang di sini kontak itu nama sheet-nya. Kontak juga nama sheet-nya. Dan di sini ada kolom B, kolom B, kolom B, kolom B, kolom H. Nah, di sini kolom B itu karena kita membuat datanya dari kolom B ya. Nah, jadi dari kolom B dan H itu berarti data kita sampai kolom H, seperti itu. Nah, di sini kalau saya coba klik 2 kali yang ini, nah dia masuk ke sini dan di sini pun akan terblok. Nah, jadi aktif. Oke, ini saya ganti email.
address-nya misalnya Jalan Melati ya. Priority-nya tadi adalah high. Oke, kita coba untuk update data. Nah, karena update data tadi belum kita hidupkan, maka sekarang kita akan coba hidupkan update datanya. Nah, tadi di sini listbox-nya sudah aktif. Ketika saya mengklik di sini, dia juga akan memilih yang sama yang saya klik, seperti itu. Oke, nah untuk tombol update-nya kita akan hidupkan. Di sini tombol update itu dia nomor 4. Nah, ini coding update. Tinggal kita blok lagi, terus kita copy, lalu kita masukkan ke dalam tombol update data. Terus di sini Anda cari yang CMD ubah yang underscore klik. Nah, di sini dia. Tinggal taruh di sini. Kita akan tes lagi apakah berfungsi. Kita klik 2 kali ini. Address-nya tadi saya ketik Jalan Melati ya. Jalan Melati, terus priority-nya adalah high. Kita klik update data. Nah, di sini datanya berhasil diupdate. Dan di sini kosong. Kita akan cek apakah juga berubah. Nah, dia sudah berubah otomatis seperti itu. Oke, untuk yang tombol update data sudah, sekarang yang tombol delete. Nah, untuk tombol delete juga sama. Nah, ini nomornya adalah nomor 5, delete-nya itu. Tinggal kita blok, ya, kita copy seperti ini. Oke, nah di sini dia setelah kita copy, masuk lagi ke sini. Anda klik 2 kali tombol delete-nya. Dan di sini cari yang CMD hapus. Nah, ini CMD hapus yang underscore klik ya. Kita taruh sini. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya. Ini ID kontak kita dapat dari sini. Ya, nama ini, nama textbook-nya ID kontak. Terus yang di bagian bawahnya lagi, ini adalah konfirmasi apakah Anda mau menghapus atau tidak. Nah, di sini set hapus data itu variabel saya buat sendiri. Sheet 1 berarti kita menghapus data yang ada di sheet 1 dari kolom B6 sampai dengan B50.000. Ini juga sama dengan yang atas. Dan di sini ini adalah urutan kolom yang akan kita hapus. Jadi ini kolom ke 0, ke 1, sampai dengan kolom ke 6. Kita coba. Misal saya mau menghapus yang di bagian ARI tadi. Klik 2 kali, pilih delete. Maka muncul pesan seperti ini. Klik yes jika mau menghapus. Oke. Nah, dia sudah hilang. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika saya menghapus di bagian tengah, misalnya saya menghapus di bagian tracy sini, saya klik delete, yes, oke. Nah, maka otomatis datanya akan naik ke atas. Nah, di sini bagian mana yang membuat dia naik ke atas? Karena di bagian tombol delete itu kita ada perintah yaitu call sort data. Nah, call sort data itu adalah perintah untuk mengurutkan data ketika nanti kita menghapus di bagian data pada tabel tengah-tengah. Jadi ketika kita menghapus dari tengah-tengah sini, maka datanya akan kosong di sini. Nah, sort data tadi kita fungsikan untuk menaikkan data ke atas. Nah, perintah yang sort data ini itu kita buat di bagian modul sini. Nah, ini perintahnya. Oke, perintah ini sudah saya kopikan ya. Di sini kita menggunakan yang nomor 6. Nah, ini. Jadi nanti tinggal Anda buat modul. Jadi caranya adalah klik insert, pilih modul, lalu di bagian dalam sini tinggal Anda copy paste sini. Nah, ini. Maka nanti akan terbentuk coding seperti ini. Untuk pengaturannya di sini kita pakai yang sheet 1 karena memang kita mengurutkan data di sheet 1. Terus di sini ada B5 H20.000. Di sini berarti kita itu mau mengurutkan data dari B5 sampai dengan H20.000 ya. Karena memang di situ data kita. Terus di bagian samping sini ada B5. B5 itu berarti kita akan mengurutkan data berdasarkan kontak ID. Jadi nanti ketika diurutkan, maka datanya akan diurutkan berdasarkan kontak ID-nya. Oke, seperti itu. Nah, untuk tombol delete sudah selesai. Tombol ubah juga sudah selesai. Sekarang tombol bersihkan atau clear ya. Nah, di sini tombol bersihkan itu cukup simpel saja. Di sini tinggal kita copy. Ini ada coding clear. Kita copy karena fungsinya hanya untuk membersihkan formnya. Tinggal kita taruh di bagian CMD bersihkan underscore klik. Nah, seperti ini.
Oke, jadi fungsi dari tombol itu ketika kita mengklik 2 kali di sini muncul seperti ini. Anda tidak jadi untuk memprosesnya, Anda jadi untuk menghapus atau mengupdate, klik tombol clear. Maka dia sudah hilang seperti itu. Oke, nah berikutnya kita akan aktifkan di bagian tombol pencarian. Nah, ini kemarin belum aktif ya. Ini saya perbesar dulu hurufnya supaya nanti lebih kelihatan ya. Oke, sudah lumayan. Dan di bagian sini kan saya buat dia backstyle-nya adalah transparan, nah, seperti itu. Nah, di sini kemarin kita ada membuat juga di sini ya. Nah, ini kita kasih nama L cari. Di sini pun juga kita kasih nama dulu yaitu L cari. L cari. Nah, untuk codingnya kita tinggal copy juga dari sini yaitu coding nomor 2 tadi. Nah, yang ini ya. Kita tinggal kopas sampai dengan sini sampai habis. Copy lalu masukkan ke dalam text box ini. Oke. Taruh, nah seperti itu. Jadi L cari tadi adalah label yang tadi kita buat namanya. Nah, ini. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada txt cari ya ini tadi ya. Nah, ini txt cari. Terus di sini ada data kontak. Data kontak itu berarti yang nama apa namanya? Nama rumus yang dulu sudah pernah kita buat ya. Yang di sini. Nah, data kontak ini. Terus di sini ada lagi. Nah, ini txt cari sudah tadi kita bahas. Nah, di sini ada pencarian. Nah, jadi untuk melakukan pencarian itu sama seperti yang sudah pernah saya buat. Di bagian sini kita ketik atau kita copy dari sini saja. Taruh di bagian kolom C. Dan ini kita hapus saja, anggap aja kosong, nggak ada dulu. Terus yang di sini tinggal kita copy judul tabel dari sini. Dari kontak ID sampai dengan priority, copy. Lalu taruh di bagian kolom L seperti ini. Nah, nanti di sini kita gunakan untuk menaruh hasil pencariannya, seperti itu. Nah, berikutnya kalau sudah selesai, kita buatkan rumus, yaitu rumus name manager yang nanti kita masukkan ke dalam list box. Nah, di sini rumus name managernya saya kasih nama hasil cari. Nah, hasil cari di sini kita buatnya sama seperti yang kemarin, yaitu kita ketik, diklik di bagian formula, lalu masuk ke bagian name manager. Terus di bagian name manager kita buat rumus ya. Sudah saya buat namanya adalah hasil cari. Nah, di sini hasil carinya itu akan saya tunjukkan. Nah, seperti ini hasilnya ketika kita klik di dalamnya. Nah, untuk membuatnya misal saya buat dari awal, tinggal diklik tombol new. Terus di sini kita ketik misalnya hasil cari 1. Karena sudah saya pakai hasil cari, maka saya ganti namanya. Rumusnya sama dengan offset buka kurung, lalu kita klik di bagian bawah sini ya. Di sini kalau kosong nggak masalah, bisa saja langsung Anda klik di sini ya. Titik koma 0, titik koma 0, titik koma, konta, buka kurung. Nah, di sini saya menggunakan titik koma sebagai pemisah antar karakter atau antar bagian. Apabila nanti ketika Anda menggunakan titik koma, ketika diklik OK tidak mau, maka silakan ganti menjadi koma. Itu karena Excel Anda atau Office Anda itu menggunakan regionalnya adalah Inggris. Kalau punya saya sudah saya atur jadi Indonesia, maka saya menggunakan titik koma. Oke, setelah kontak buka kurung, kita blok di sini 2 baris saja sebagai perwakilan. Terus tambahkan lagi 0 di belakangnya. Nah, seperti ini. Supaya nanti ketika datanya banyak, dia masih bisa menampung. Tutup kurung, titik koma. Kita di sini punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom, maka saya kasih 7. Tutup kurung, oke. Nah, ketika saya klik di sini, maka sini muncul terblok ya, seperti itu. Namanya adalah hasil cari 1. Nah, mari kita masukkan di sini nanti kayak hasil cari gitu. Nah, di sini C6 kita ambil yang di sini ya. Yang di sini ini C6. Nah, ini C6, B5 kita ambil dari sini tadi. Nah, dari sini B5. Nah, ini. Terus di sini ada C5, C6 sama dengan atas dengan yang bawah tadi ya. Terus ini ada B5, L5,
L5 R5. Kita ambil dari sini, jadi L5 sampai dengan R5 seperti itu. Oke, kita akan coba tes, kita jalankan. Saya ketik di sini misalnya Z ya. Oke, nggak ada. Kita akan coba di sini. Di sini ada txt-nya pakai underscore ya. Kita kasih underscore. Kita coba lagi. Kita ketik P. Ini juga sama pakai underscore. Kita coba lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika saya mengetik, maka search datanya itu hilang. Misalnya G. Nah, dia muncul hasilnya seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, ini untuk pencariannya ya. Nah, ketika pencarian sudah selesai dan yang lain pun juga sudah selesai, maka selesai juga untuk untuk aplikasinya ya. Nah, di sini ketika saya klik tombol tambah, ternyata di bagian add data itu nggak hidup. Ya, harusnya dia hidup. Nah, ini kita akan hidupkan dulu. Kita klik tombol add data. Nah, di sini kita tambahkan perintah ya. Di atas ini dot tambah namanya apa kemarin lupa saya. Namanya cmd tambah ya. Nah, ini kita buat mi.cmd tambah .enable sama dengan true. Nah, seperti itu. Nah, kenapa dia mati ya atau nggak bisa diklik? Karena ketika kita mengklik 2 kali di sini, maka kita memasukkan data ke sini. Jadi kalau Anda ini hidup, Anda mengklik tombol tambah, maka dia masuk lagi ke sini gitu loh. Jadi nanti double datanya. Maka kita menggunakan kita mematikan tombol add-nya. Tapi ketika kita klik tombol add data, maka di sini sudah hidup dengan kondisi ini sudah kosong. Oke, seperti ini hasilnya sudah. Nah, oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sekali lagi untuk dukungannya karena channel ini sudah mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih sekali lagi. Semoga channel ini semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.